Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau sya'allahu lajalakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil aziz walau sya'allahu lajalakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan khairun nasi anfa'uhum linnasi amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam Ahad yang mulia ini, tanggal 9 Januari 2021 Miladiah, bertepatan dengan malam 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hingga saat ini, hingga malam ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, dan alhamdulillah atas izin dan ridhonya, keafiatan dan kesehatan tersebut kita gunakan untuk jalan kebaikan. Indikator sederhananya pada maghrib ini, alhamdulillah kita jalankan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita senantiasa terus panjatkan kehadirat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, diri kita juga terutama, dan keluarga serta masyarakat kita, mudah-mudahan dengan rajin membaca sholawat, dengan terus-menerus mempelajari pri kehidupan beliau, dengan belajar menata kehidupan kita ini berlandaskan dari pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita semua di hari akhirat kelak akan senantiasa memperoleh keberuntungan, terutama dalam bentuk seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah berkat diantaranya sholawat dari baginda Rasul, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk surganya Allah bersama dengan beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirin dirahmati Allah, tadi saudara moderator telah menyampaikan bahwa pada malam ini kita melanjutkan kajian yang sempat tertunda 1 bulan karena kondisi untuk kajian filsafat Islam ini. Kita lanjutkan kaitannya dengan isu atau tema konsep kemasyarakatan dalam lingkup filsafat Islam, dan kelanjutan dari pertemuan 1 bulan sebelumnya para jamaah. Malam ini kita coba bahas, kita coba kaji, yakni konsep ummah wahidah dalam perspektif kitab suci Al-Quran dan teori struktural fungsional dari tokoh Amerika yang bernama Talcott Parsons. Dan dalam kesempatan malam ini, paling tidak nanti secara garis besar ada 4 hal penting yang kami sampaikan. Dari 4 hal penting itu, yang pertama kami ingin menggarisbawahi kembali bahwa salah satu istilah yang menunjuk arti konsep komunal, konsep kebersamaan, konsep bermasyarakat di dalam Al-Quran tiada lain adalah istilah ummah. Ummah ini berasal dari kata amma ya ummu, dan dari kata ini pula lahir ada 2 hal atau muncul 2 hal penting di dalamnya, yakni kata ummun yang berarti ibu, dan yang kedua adalah imam yang berarti pemimpin. 2 hal ini punya hubungan erat dengan konsep ummah, di mana dalam ummah itu idealnya ada unsur-unsur keibuan, di mana jamaah kelompok dari ummah ini mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, saling membantu, mengasihi satu sama lain, akan halnya kasih seorang ibu kepada anaknya.
Tidak ada ceritanya ibu, kecuali kalau ibu yang tidak normal, ya mengajak anaknya untuk minum racun serangga, dan itu kisah nyata, dan membakar diri misalnya ya di tempat kita di Nusantara ini beberapa tahun yang lalu, itu karena memang dia tidak normal. Tapi umumnya ibu pasti dia sayang kepada anggota keluarganya. Bahkan untuk dalam kasus hewan, ada juga ibu yang berfungsi bertugas sebagai ratu, sebagai raja. Makanya dalam surat An-Nahl itu di sana juga disebut ya. Jadi yang menjadi pemimpin yang memerintah ini kok justru wanita, dari jenisnya betina maksudnya, termasuk juga semut. Nah, inilah salah satu contoh bahwa dimensi unsur-unsur keibuan ini penting dalam sebuah komunitas. Karena tanpa kasih sayang, tanpa kerjasama, saling tolong, ya cepat atau lambat komunitas itu pasti akan bubar. Kemudian yang kedua, unsur imam atau pemimpin. Dialah yang menjadi leader, tokoh pertama dan di depan yang menjadi teladan, memberikan direksi, memberikan arahan, memberikan taujihat, ya memberikan irsyadat, petunjuk-petunjuk kepada jamaahnya, sehingga jamaahnya akan selamat, jamaahnya akan tetap terus terpelihara di dalam kebersamaan yang berdasarkan nilai-nilai keibuan yang cinta kasih dan saling bantu satu sama lain tadi. Al-Mukarramun dirahmati Allah, kemudian pernah kami sampaikan bahwa konsep ummah ini sendiri di dalam kitab suci Al-Quran itu paling tidak disebut ya hampir 64 kali. 64 kali dalam beberapa surat, ya ini tepatnya dalam hampir 24 surat yang berbeda, dan umumnya itu digunakan ya kurang lebih 52 kali dalam bentuk singular form, bentuk yang tunggal, ini ummatun, dan 12 kali dari 64 kali itu dalam bentuk jamak yaitu umam. Nah, kemudian pernah kami sampaikan untuk mengulangi singkat ya sebagai mukadimah agar kembali ingatan kita 1 bulan yang lalu, bahwa di dalam kitab suci Al-Quran istilah ummah ini disampaikan dalam 2 bentuk cara. Dari 64 ayat tadi tentang ummah ini para jamaah, dari 6.666 ayat, ada 2 garis besar cara yang digunakan oleh kitab suci Al-Quranul Karim untuk menyampaikan makna ummah itu sendiri. Yang pertama yakni ummah berarti ya kelompok atau jamaah atau persekutuan umat manusia ya yang dibingkai secara umum, ya yang paling besar paling dominan adalah oleh unsur agama. Walaupun ada juga unsur waktu, ada juga unsur tempat, ada juga unsur kepentingan. Tetapi secara umum Al-Quran menggarisbawahi kata ummah itu sendiri adalah kumpulan atau jamaah atau persekutuan agamawi di antara umat manusia. Ini secara umum. Yang kedua, cara kedua untuk menggarisbawahi kembali, dan ini mungkin sekarang kami kasih contoh karena pertemuan sebelumnya mungkin karena waktu tidak cukup dan sempat ditanyakan kalau tidak salah. Al-Quran juga dengan sinonim persamaan kata yang merujuk kepada arti persekutuan agamawi tadi, ternyata Al-Quran juga menggunakan dalam arti yang berbeda para jamaah. Ada juga yang berarti waktu, ya. Ada juga ummah ini berarti waktu, misalnya silahkan pelungguh buka nanti surah Yusuf, ya ayat 45. Jadi ummah ini ternyata kaitannya dengan waktu. Kemudian yang kedua ada ummah juga yang berarti teladan atau contoh. Dalam surah Al-A'raf ayat 157. Ini terutama dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai rasul atau nabi yang ummi. Nah, di situ dikatakan singkat potongan ayatnya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jadi nabi ummi itu sebetulnya adalah nabi yang mungkin pemahaman yang lain tidak bisa baca kitab atau tidak bisa membaca dan menulis, tapi juga artinya juga lah orang yang diteladani, orang yang diikuti, orang jadikan contoh dalam kehidupan kita. Makanya mohon maaf saja, memang kita harus rajin membaca. Karena umumnya kita kalau di SMP, SMA, MTS, MA, Nabi Ummi artinya apa? Nabi yang buta huruf. Padahal boleh jadi itu harus diluruskan para jamaah. Kenapa? Bagaimana Nabi buta huruf? Kalau misalnya beliau sebelum menikah, sebelum berumur 25 tahun, sudah disuruh berdagang, sudah pergi berdagang, membawa dagangan dari salah seorang janda kaya yang kemudian menjadi sahabat pertama dan juga menjadi istri beliau, yakni barang dagangan milik Khadijah binti Huwailid. Ya kalau logikanya tidak bisa membaca menulis,
Bagaimana orang tukar kepeng? Ya, saya beli dagangan Anda 100 real, tapi yang dibawa misalnya umpama uangnya hanya 50 real. Berarti kan logikanya orang ini berutang 50 real. Tapi tidak mungkin pedagang ini sukses kalau dia tidak bisa baca menulis. Masuk akal enggak? Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi prinsipnya adalah mari kita rajin membaca. Yang kedua, Umi juga ya, kalaupun itu benar dan ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya Nabi juga disebut sebagai Nabi Umi yang bermakna sederhana tadi, tidak bisa membaca menulis. Kenapa? Kaitannya dengan kebenaran kitab suci Al-Quran. Karena ya menurut pendapat yang kedua, kalau Nabi ini dianggap pintar menulis, pintar membaca, berarti Al-Quran ini karangan beliau. Karena itu menjadi tuduhan orang. Sehingga salah satu hikmah orang meyakini kebenaran Al-Quran, ya terutama ya mungkin Yahudi, Nasrani pada zaman Rasul hidup, karena Nabi ini adalah Nabi Umi yang tidak bisa membaca menulis. Karena beliau tidak bisa membaca menulis, bagaimana mengarang Al-Quran? Sehingga orang yakin dari arti yang ini bahwa mereka akan mengimani kitab suci Al-Quran. Tapi ternyata juga Nabi Umi artinya adalah apa? Nabi teladan. Dari kata ummah ini, dari kata amaya ummu itu. Ya maaf, mungkin ini yang jarang kita dengar. Jadi amaya ummu ummah. Nabi Umi artinya Nabi yang memberikan direksi, yang memberikan arah tujuan kepada umatnya, kepada jamaahnya, kepada rakyatnya. Jadi ini makna ketiga dari Nabi Umi ini. Tidak hanya ya tidak bisa membaca, tidak hanya juga buta huruf, buta tulisan, tidak mampu melakukan kemampuan literasinya tidak ada, tetapi ternyata dalam konteks pemimpin Nabi Umi adalah Nabi teladan. Ya, jadi berdasarkan ayat ini. Nah, yang ketiga juga para jamaah dirahmati Allah pernah ditanyakan, Umi atau ummah juga berarti hewan. Yuh, kok bisa begitu? Selama ini kita pahami bahwa yang namanya umat ini adalah manusia. Tetapi ada ayat Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 38. Di sana Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' ila akhiril ayah. Jadi artinya bahwa tidak ada satupun hewan yang melata atau makhluk yang bergerak yang melata, ya terutama dengan perutnya ini di atas muka bumi ini, dan tidak ada satu burung pun yang terbang dengan dua sayapnya illa umamun amsalukum. Al-Quran katakan ini, kecuali dia juga umat seperti kalian manusia. Jadi Allah katakan, jadi hewan yang melata apapun bentuknya mungkin kita remehkan selama ini, dia juga umatnya, atau mungkin juga bahasa lain adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga umat yang berarti jin. Ya, umat berarti jin ini misalnya kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 18. Ya, misalnya di sana dijelaskan ulaikal ladzina haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalas min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Di dalam Al-Ahqaf ayat 18 ini para jamaah di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang merugi di hari akhirat kelak dari umat jin dan manusia, ternyata mereka ini telah melakukan pelanggaran dan tidak menghormati orang tuanya. Jadi di ayat 16, ayat 17 sebelum ke ayat 18 ini para jamaah, kenapa jin dan manusia ini di hari akhirat kelak diberikan keputusan oleh Allah akan disiksa, dan termasuk mereka ini orang yang khosirin, orang yang rugi, karena mereka tidak ya menampilkan perilaku akhlakul karimah, perilaku yang baik ketika mereka hidup di alam dunia ini. Itu berlaku tidak hanya untuk manusia, termasuk juga untuk jin juga. Dan yang paling konkret di ayat-ayat tersebut dijelaskan oleh Al-Quran bahwa di antara hal yang paling harus dijaga oleh manusia dan jin adalah apa? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena itu ketika jin juga membangkang ibunya, membangkang kepada bapaknya, dia juga akan kena siksa besok. Dia melanggar atau tidak taat kepada kedua orang tuanya. Makanya kan dalam sebuah hadis sahih dikatakan ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ini ada pada keredaan kedua orang tua kita. Sebaliknya murkanya Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan dari Allah juga, ya itu juga kalau kita telah dalam hidup ini membuat orang tua kita murka. Dan khitab
dari hadis ini ternyata tidak berlaku buat kita bangsa manusia, tetapi juga umat jin juga hal seperti itu. Karena di antara dua jenis makhluk Allah yang akan dihisab di hari akhirat adalah jin dan manusia. Sehingga hitop dari ayat ini juga berlaku, termasuk hadis tadi berlaku untuk jin dan manusia. Al-Mukarramun, para hadirin yang dirahmati Allah, ini sekedar mukaddimah dari mengulangi kembali bahwa ternyata umat ini memiliki makna yang luar biasa dalam Al-Quran. Nah, dalam waktu yang lebih ini sekarang kita fokus kepada salah satu konsep ummah yang juga harus kita pahami secara adil, secara lengkap atau komprehensif. Apa itu? Yakni konsep ummah wahidah, ummah yang satu, umat yang bersatu padu, umat yang tidak bercerai-berai. Sebelum hal ini kami sampaikan para jamaah, mungkin mari kita ingat satu peristiwa penting. Bahwa selama ini, ya di daerah-daerah kita di Indonesia kan, ya yang kami tahu begitu. Jadi kalau misalnya kita di NTB khususnya di Pulau Lombok ini, kalau ada orang meninggal dunia pada waktu atau jam 4 sore asar, kami tanya ke pelungguh niki, kapan dimakamkan? Apakah maghrib itu atau asar besoknya? Kalau di Lombok ini, ketika meninggal asar jam 4, dimakamkan apakah jam 4 subuh atau jam 4 besok sorenya? Asar besoknya umumnya, nggih. Ya, ini yang terjadi di Pulau Lombok. Meninggal jam 4 sore, tidak menunggu anaknya entah dari mana, atau mungkin suaminya atau istrinya mungkin pergi ke luar negeri karena suatu tugas, suatu kewajiban mencari nafkah dan sebagainya. Pokoknya pasti pemakamannya umumnya paling cepat zuhur besoknya, dan juga bahkan ada yang 24 jam berikutnya atau jam 4 sore asar hari berikutnya. Kami tanya pelungguh sekarang, bagaimana kalau di Pulau Sumbawa dan Pulau Jawa? Meninggal jam 4 sore dimakamkan jam 4 sore atau subuh besoknya? Langsung 3 jam dikasih waktu. Kalau di Sumbawa yang kami tahu, termasuk juga di Jawa, bahkan di Jawa juga ada di perumahan Bapak Ibu ya, yang kami dengar langsung dari tokohnya 2 minggu yang lalu. Jadi kalau meninggal maghrib, pada isya langsung dimakamkan. Ya, karena mereka memang punya istilahnya semacam organisasi ini, jaringan. Pokoknya ketika ada warga meninggal, mana tukang gali kubur, mana tukang ini, mana tukang memandikan, langsung segera bertindak. Jadi tidak sampai 24 jam, cukup kurang lebih 3 jam. Intinya kalau ditanya kenapa pelungguh melakukan itu, karena katanya ada hadis Rasul ya, yang mengatakan ada 3 hal, ya makna Indonesianya lah, substansinya, ada 3 hal yang perlu segera disegerakan. Yakni ketika datang waktu sholat, segera tunaikan. Ketika ada yang meninggal, segera dimakamkan. Ketika seseorang bertemu jodohnya, segera diputuskan. Putuskan untuk menikah maksudnya ya. Jadi orang kalau ketemu jodoh jangan lama-lama Pak Haji, nanti keburu ada yang meninggal salah satu diambil orang, kata orang kan. Nah, tapi sekarang kaitannya dengan ketika ada orang segera meninggal dan segera dimakamkan. Pertanyaan kami, bagaimana dan kondisi baginda Rasul Muhammad SAW? Apakah ketika beliau wafat langsung hari itu beliau dimakamkan? Kami tanya ke pelungguh. Ya memang ini terjadi tahun 632 Masehi beliau wafat. Kalau dalam kalender Komariahnya itu kan 12 Rabiul Awal juga beliau wafat. Beliau lahir 12 Rabiul Awal, wafatnya 12 Rabiul Awal. Tapi kalau Masehinya ya 632 Masehi. Nah ini yang kalau kita bicara fikih siasah dalam Islam para jamaah ya. Ternyata baginda Rasul tidak dimakamkan hari itu. Tapi beliau dimakamkan, ada yang mengatakan 2 hari. Ada yang mengatakan bahkan 3 hari. Sampai beliau tidak dimakamkan. Loh Pak, hoak itu jangan-jangan. Terserah pelungguh bilang hoak. Tapi beberapa kitab, ya kalau pelungguh misalnya mengambil program S2, S3 bidang fikih siasah, fikih politik, politik dalam Islam, ada fakta semacam itu. Bahkan Umar bin Khattab, ini di riwayat yang terkenal, beliau tidak percaya kalau Rasul ini udah wafat. Sampai beliau mengangkat pedang, ayo siapa bilang Muhammad mati, saya bunuh kamu katanya. Ini kata Umar. Yang lain sedih, yang lain kumpul. Nah makanya maaf ya, dalam hal inilah membuat Islam pecah. Antara Sunni Syiah, diantaranya maaf persoalan politik. Tapi sungguhnya bukan berarti kami membela Syiah para jamaah ya, ini masalah ilmu ya. Kalau masalah sholat, masalah talqin, masalah tawassul, masalah wirid, Syiah juga kuat sekali.
Yang membedakan kita pecah ini hanya masalah imamah politik. Berawal ketika Rasul wafat terutama. Mana contohnya? Karena dalam riwayat ya, ada beberapa kitab atau buku yang kami baca, ketika Rasul wafat, kita semua sepakat para jamaah bahwa kitab suci Al-Quran ini tidak berbentuk satu mushaf seperti yang kita pegang hari ini. Berceceran semuanya. Siapa yang paling berjasa mengumpulkan ceceran itu? Dalam beberapa buku atau kitab yang menjelaskan sejarah Jam'ul Quran, ada yang menyebut ya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Makanya ketika Rasul wafat, Ali mengumpulkan, yang dipikirkan Ali itu adalah apa? Pengumpulan Al-Quran. Mana Al-Quran tercecer ini bahaya. Kalau tidak segera ini, karena setelah Rasul wafat pasti umat Islam berpotensi pecah. Nah sedangkan yang lain mana? Ya Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman katanya mereka berkumpul di sebuah tempat. Ya jadi di tempat itulah membahas masalah siapa pengganti setelah Rasul wafat, khalifah. Nah, di dalam kenyataannya memang di tempat itu ya, jadi tidak dilibatkan baginda Rasul. Maksud kami tidak dilibatkan Ali bin Abi Thalib, sehingga orang Syiah mengatakan jadi memang 3 khalifah ini sudah lama merencanakan mengambil kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena bagi mereka Rasul pernah mengatakan ya ketika dalam Haji Wada di sebuah tempat bahwa orang yang akan menggantikan setelahku adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi hadis ini ditolak oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma maksud kami tidak perlu kita peruncing masalahnya para jamaah. Intinya adalah kami ingin menggarisbawahi menjadi syahid kita, pokok kita, bahwa meskipun Rasul mengatakan ada 3 hal yang harus disegerakan, yakni kalau orang wafat segera dimakamkan. Ternyata setelah Rasul wafat, beliau sendiri tidak segera dimakamkan oleh para sahabat. Karena para sahabat berpikir saat itu umumnya ada yang lebih besar. Ada yang ya termasuk itu linglung, bingung. Siapa pengganti Rasul? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita sampaikan ke jamaah dan sebagainya. Para jamaah dirahmati Allah, ini merupakan muqaddimah dari kajian tentang ummah wahidah di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, di dalam beberapa literatur para pakar mengatakan kaitannya dan ummah wahidah ini hal yang paling distressing, yang paling digarisbawahi oleh kitab suci Al-Quran. Bahwa Al-Quran mengakui manusia ini ditakdirkan tidak pernah sama. Coba di Indonesia saja, mohon maaf Niki, kalau kita buka pelajaran SMP SMA kita, ada berapa suku di Indonesia? Ada berapa bahasa di Indonesia? Dan mungkin itu tidak sebanyak yang ada di Arab Saudi di Timur Tengah. Ada yang mengatakan 13.000 bahasa, berapa 17.000 suku dan seterusnya. Emang banyak sekali. Nah jadi rupanya Rasul ini sudah lama, kalau menurut para ulama, terutama ketika melihat ya ayat-ayat yang mengusung ide kesatuan atau ummah wahidah ini para jamaah. Ternyata Al-Quran sudah menggarisbawahi, sudah mengatakan bahwa setiap umat ini pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Ada saatnya mereka berpecah atau tidak satu sama yang lain. Nah rupanya menurut para pakar di bidang kajian tafsir, termasuk misalnya yang kami kutip ini, Profesor Fazlur Rahman para jamaah, ternyata persoalan kesatuan umat ini yang terus dipikirkan oleh baginda Rasul sampai beliau wafat. Karena Al-Quran ini sudah memberitahukan atau menginformasikan bahwa manusia ini secara natural, secara alami berbeda dan tidak bisa disatukan, namun harus tetap mereka berfastabiqul khairat. Mereka harus tetap untuk terus berlomba-lomba di dalam kebajikan. Sehingga ini membuat Rasul ini sering sedih. Apa yang akan terjadi? Boleh jadi Rasul juga sudah memikirkan ketika saya wafat apa kondisi umat manusia, umat Islam, para sahabat. Apakah mereka bisa bersatu atau tidak? Karena Al-Quran sudah jauh hari mengatakan hal semacam ini. Nah Al-Mukarramun dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya, lebih rinci, konsep ummah wahidah yang berarti ya persatuan umat berdasarkan ajaran agama atau agama samawi. Ini ada 2 makna di dalam Al-Quran kalau kita kaji lebih lanjut. Yang pertama bahwa umat wahidah ini menunjuk arti
ya, persatuan komunitas kemanusiaan secara menyeluruh dan total. Jadi tidak hanya maksud dari ummah wahidah, umat yang satu ini milik umat Islam saja, tetapi cita-citanya, idenya, arahannya, harapannya, Al-Quran mengakui di samping ada agama samawi seperti Al-Quran, kemudian dijadikan rujukan oleh umat Islam, yakni agama Islam, kemudian juga Injil yang dirujuk oleh Nasrani, kemudian Taurat yang dirujuk oleh agama Yahudi atau oleh orang Yahudi, maka Al-Quran mengakui banyak juga agama lain di luar agama samawi ini. Karena itu idealnya mereka ini bersatu menjadi ummah wahidah. Nah, dalam hal ini para jamaah ada pertanyaan. Mengapa Allah tidak saja menjadikan manusia ini satu saja? Apakah Allah tidak mampu menjadikan hingga hari ini misalnya, tidak usah ada namanya Nasrani, Yahudi Nasrani, tidak usah ada namanya Konghucu, tidak usah ada namanya agama Shinto, ya, atau agama Buddha dan seterusnya. Cukup Islam saja. Apakah Allah tidak mampu? Sangat mampu. Tetapi banyak ulama mengatakan ini rahasia ilahi. Ini rahasia Allah. Bahkan pertanyaan sederhana, mengapa kita tidak tinggal di surga saja, kan begitu? Nggak ada masalah. Makanya orang barat mengatakan yang tidak mau adanya agama ini nggak usah kita beragama. Kenapa? Yang buat manusia ini pecah, perang ini membela agama masing-masing. Yahudi menganggap dirinya paling benar, perang dengan Nasrani, perang dan Islam. Islam juga menganggap sebagai agama terakhir, menganggap salah yang lain. Ini menurut orang-orang yang ateis, yang terlalu mengedepankan rasio, sehingga mereka mengatakan bahwa agama inilah salah satu penyebab dari terpecahnya manusia sehingga tidak perlu beragama. Nauzubillah, ini menurut mereka. Tapi sekali lagi bahwa Al-Quran menekankan bahwa ada keanekaragaman antar agama, meskipun idealnya mereka harusnya bersatu. Nah, di sini misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 93 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walaki yudillu may yasha wa yahdi may yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Singkatnya para jamaah, ayat ini ya bermakna tidak hanya internal agama samawi, yakni apakah agama Islam, Yahudi, Nasrani, tetapi kebersamaan agama-agama lain di luar tiga agama samawi ini, yakni agama-agama ardi atau agama bumi yang seperti kita tahu selama ini. Kemudian yang kedua para jamaah, ummah wahidah ini ternyata merujuk kepada internal agama samawi atau agama juga yang disebut ahlu kitab, ya, ahlul kitab sampai saat ini. Di sini kita lihat misalnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 52-53, di sana Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattakun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Singkatnya bahwa Allah tegaskan sesungguhnya agama millah, walaupun ini bahasanya umat, yang tauhid mengesahkan Allah adalah satu mereka itu, di mana mereka bertauhid menyembah hanya kepada Allah. Artinya apa ayat ini? Tidak hanya untuk agama Islam, tapi ada untuk Yahudi dan Nasrani. Sekali lagi para jamaah, antara Islam, Yahudi, Nasrani, sesungguhnya ini kita satu rumpun istilahnya. Agama samawi, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan yang lain konsepnya beda Tuhannya kan. Ada yang konsepnya Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan kecantikan, kemudian Tuhan matahari, bintang dan sebagainya, beda sekali. Nah, dalam Qur'an yang dirahmati Allah, ada hal yang menjadi garis bawah dalam penutup dari kajian kita ini kaitannya dan ummah wahidah ini. Sekali lagi, kenapa Allah selalu katakan walau sya'allah la'jalakum dalam beberapa ayat berbeda. Walau sya'allah la'jalakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Allah mau, Allah pasti bisa jadikan kalian ini satu umat saja di dunia ini, satu agama saja, satu rumpun saja. Tetapi rupanya ada misteri sekali lagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Profesor Fazlur Rahman dalam kitabnya Major Themes of the Quran, salah satu rahasia besar rupanya ya, mengapa Allah berkehendak menjadikan kita ini beragam. Ya, ada agama samawi secara garis besar dan ada juga agama ardi.
Bahkan kata beliau, di masing-masing agama itu sendiri ada grup-grup lagi. Islam tidak hanya satu di dalam Islam ini. Seperti kita sebut di sebelumnya tadi, ada disebut dengan Syiah. Dia juga Islam, jangan kita kafirkan mereka juga, mohon maaf. Selama dia mengimani Allah dan Muhammad sebagai Rasul, jangan kita kafirkan. Dia juga Islam, dia berhak melabelkan dirinya sebagai Islam. Ya, karena ini juga Al-Quran sudah menegaskan itu. Jadi di masing-masing agama ada grupnya lagi, ada kelompoknya lagi kembali. Bahkan di Ahlussunnah wal Jamaah, mohon maaf, beda-beda lagi kita ini. Misal sederhana, ya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, bulan Rabiul Awal, ya banyak umat atau kita jamaah di Nusa Tenggara Barat atau di Indonesia memperingati Maulid Nabi dengan berbagai macam cara yang berbeda. Ada juga yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan tidak benar. Dan tidak benar bid'ah ini dolalah kulullah finnar misalnya. Kalau ditanya, Bapak ini apa ideologinya, apa akidahnya? Loh, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, Anda Ahlussunnah wal Jamaah juga. Jadi di antara Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak klaim, banyak anggapan-anggapan dan praktik yang berbeda dalam satu masalah. Masalah maulid saja, ya, yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah ini beda cara melakukannya. Ada yang merayakan maulid, melaksanakan maulid dengan berbagai peragaan, niatnya lah untuk kebaikan. Yang lain tidak mau, alasannya Rasul tidak pernah melakukan ini. Kalau ditanya masing-masing Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah Al-Quran sudah mengatakan semacam itu. Jadi memang Allah sudah ya memberikan kita semacam takdir semacam ini para jamaah. Nah, menurut Profesor Fazlur Rahman, apa kata kuncinya? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jadi kata kuncinya adalah kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. Karena itu mohon maaf, banyak orang mengaku, nah di sini kan dikatakan, diingatkan kita, ya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok-kelompok yang tidak terhitung jumlahnya ini, meskipun di dalam satu agama Islam, dalam satu Ahlussunnah wal Jamaah saja, semua ini merasa bangga, merasa paling benar kelompoknya. Karena itu para jamaah, salah satu cara untuk menghindari adanya perpecahan dari beberapa ayat tentang konsep ummah wahidah agar terus terpelihara persatuan dan kebersamaan ini, kami dapat simpulkan yang pertama adalah kita tetap berpegang kepada hukum Allah. Karena dalam Al-Qur'an ya, di sini ada juga ayat yang mengatakan kita dilarang untuk mengikuti hukum-hukum selain hukum Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah kalian mengikuti hukum jahiliyah, kata Allah. Intinya apapun kondisi kita dalam sebuah organisasi, sebuah ummah, sebuah jamaah, yang pertama dikedepankan adalah hukum Allah, hukum Rasulullah. Siapa yang paling kuat memegang itu yang paling baik. Yang kedua setelah itu para jamaah yang dirahmati Allah, yang paling baik ini bukan klaim dari lisan kita. Ya seperti tadi, kalau kita yang mengatakan Ahlussunnah kita yang paling baik, mari kita tunjukkan fastabiqul khairat kita yang paling baik. Mari kita misalnya paling banyak mengkaji Al-Quran, paling banyak mengamalkan Al-Quran, paling banyak menulis kebaikan-kebaikan dari kitab suci Al-Quran dan hadis baginda Rasul. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, para jamaah, mana umat yang paling baik dan agar mereka tidak menimbulkan kembali perpecahan, tentu mereka yang mengurangi egoisme kelompoknya. Karena Al-Quran sudah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok ini kok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Karena itu kurangi. Bukan berarti agar kita tidak lagi loyal, tidak. Terutama kalau itu berlebihan. Dan bahkan jika berlebihan itu melanggar dari fastabiqul khairat, maka itu justru bisa mengurangi persatuan dan kesatuan di antara umat Islam yang ada. Al-Mukarramun dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebetulnya tadi ada teorinya tentang struktural fungsional dari Talcott Parsons. Mungkin kalau waktu tidak cukup pada kesempatan yang lain. Ini sebenarnya kaitannya dengan ummah wahidah ini. Bagaimana agar kita bisa memelihara persatuan kita. Karena intinya begini, sekali lagi yang kami jadikan sebagai kesimpulan juga, kita tidak bisa menghapus keragaman ini, keanekaragaman tidak bisa dihapus, ini hukum Allah. Tidak bisa kita paksa agar semua orang ini ya bersuku Sasak, tidak bisa.
Tidak bisa kita paksa agar semua bersuku Samawa, nggak bisa. Nggak bisa kita paksa agar semua bersuku Arab, nggak bisa. Karena Allah sudah tebar semua ini kita dengan suku berbeda, bahasa berbeda. Ya, yang paling penting adalah kita bertauhid yang sama, yakni memeluk ajaran Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sekali lagi mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba dalam pengakuan paling baik. Karena kalau kita semakin sering mengaku kita terus paling baik tapi tidak pernah berbuat kebaikan, maka pada saat yang sama telah runtuh kebaikan itu. Kenapa? Karena kita hanyut dalam euforia pengakuan bahwa kita lah yang paling baik. Siapa yang paling baik menurut Al-Quran? Sekali lagi para jamaah, mereka lah yang paling baik dalam berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Apakah dalam muamalah, apakah dalam berinteraksi satu sama lain, internal sesama umat Islam, ataupun dan umat manusia secara keseluruhan. Maka pada akhirnya ya, hukum alam mengatakan siapa yang paling bermanfaat buat kemanusiaan, maka dialah yang paling baik ya sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Rasul telah menegaskan sebelumnya, khairun nasi anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat buat manusia yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Waktu kita tinggal 5 menit. Mau ada tanya jawab atau kami lanjutkan dengan teori struktural fungsional tadi? Kalau dilanjutkan hanya singkat-singkat saja sebetulnya. Dilanjutkan saja. Baik. Al-Mukarramun dirahmati Allah. Teori struktural fungsional ini kenapa kami kaitkan dengan ummah wahidah? Sekali lagi Al-Quran menghendaki meskipun kita ini telah ditakdirkan berbeda, tapi sangat dianjurkan kita ini merajut persaudaraan, merajut kebersamaan. Jangan diantara kita ini saling berperang, jangan diantara kita ini saling memusuhi, jangan diantara kita ini saling mencela satu sama lain. Misalnya dalam Al-Hujurat Allah selalu tegaskan, la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi jangan kita saling cela satu sama lain. Ribuan jumlah kelompok di dunia ini. Di dalam Islam saja ada mungkin ribuan ormas di dalamnya. Ada juga beberapa kelompok baik dalam bidang hukum, dalam bidang akidah, dalam bidang tasawuf dan sebagainya. Kata kuncinya adalah jangan kita saling mencela. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan teori struktural fungsional, ini teori modern yang menegaskan para jamaah bahwa dalam sebuah masyarakat, jika masyarakat itu ingin berjalan dengan baik, ingin terjalin persatuannya, maka teori-teori, maka fungsi-fungsi struktural fungsionalnya harus berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan, apa yang telah disepakati. Mana satu contoh? Ya, jadi menurut Talcott Parsons, ini ilmuwan dari Amerika, kelahiran dari Colorado, Amerika Serikat, para jamaah, ya sekitar tanggal 13 Desember tahun 1903, ya jauh sebelum Indonesia merdeka, dia telah menggunakan teori ini, bahwa dalam sebuah masyarakat pasti ada strukturnya. Di masjid ini saja, ya pasti ada strukturnya. Siapa ketua takmir, siapa wakil ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara. Dan struktur tersebut idealnya ini seperti piramida. Jadi ujungnya lancip, ujungnya sedikit, ujungnya kecil, dan di bawahnya lebih banyak. Artinya apa? Pemimpin itu satu, wakilnya boleh 2, boleh 3. Tapi jangan pemimpinnya 2, karena bisa jadi pecah. Dan jamaahnya di bawahnya tentu semakin ke bawah semakin banyak. Jangan juga kebalik para jamaah ya. Ada pengurusnya, ada wakilnya, ada sedikit bendahara, kurang lebih 10 orang. Anggotanya cuma 2. Ini kebalik piramidanya. Lebih banyak di pemimpinnya, di struktur tertingginya dari anggotanya. Bagaimana melaksanakan tugas kan semacam itu. Baik, ini sekedar teori dari dia. Dan di sebuah masyarakat akan terus terpelihara kebersamaan manakala semuanya berfungsi ya sesuai dengan struktur masing-masing. Misalnya ketua takmir, beliau berfungsi sesuai dengan ketua takmirnya. Wakil berfungsi sesuai wakilnya, sekretaris berfungsi sesuai sekretarisnya, bendahara sesuai dengan fungsinya. Jangan bendahara statusnya tapi dia merintah orang mengalahkan ketua, ya. Atau sebaliknya dia ketua tapi sekaligus misalnya menjadi bendahara dan bahkan melebihi peran seorang bendahara. Jadi ini yang ditulis oleh dia sehingga sebuah masyarakat akan bisa menjaga kebersamaan, persatuannya akan terus terpelihara manakala
masyarakat tersebut memiliki struktur, dan yang kedua masing-masing berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga akan berjalan menjadi organisasi yang baik, yang maju dan terarah. Demikian dapat kami sampaikan karena waktu azan ya. Baik, para jamaah dirahmati Allah, ini sebagai penutup kita dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Meskipun sekali lagi bahwa Allah mengatakan umat manusia ini telah diciptakan berbeda oleh Allah, mudah-mudahan ruh uhwah Islamiyah kita tidak akan pernah pudar hingga akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdal hamidin, hamdal radin, hamdas sabirin, hamdas syakirin, hamdal muttaqin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, Allahumma shalli ala sayyidina fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma syaffihu fina, Allahumma syaffihu fina, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli its. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina wa fi majlisina wa fi masjidina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wala jahilan illa 'allamtah wala haraman illa tahartah wala mu'siran illa yassartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lakaridun illa qadaitaha wa yassartaha wa barakta fiha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa su'il bala wa su'il waba wal amrad, khususan waba wal amrad corona min buyutina wa min masajidina wa min baladina Indonesia di khusus wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI yang telah memberikan kajian pada malam hari ini. Dengan berakhir doa tadi maka berakhir pula kajian pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.